Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mitra Kuaya yang kami banggakan. Hari ini akan kita coba berikan tutorial tentang bagaimana presentasi Kuaya. Langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan selaku mitra Kuaya maupun mitra distributor. Yang pertama adalah alat peraga atau alat presentasi yang wajib dimiliki dan wajib dibawa kemanapun Anda berada. Yang pertama adalah di satu paket kita bisa pakai satu paket dengan menggunakan satu tas, ya, satu tas bisa, yang isinya antara lain yang pertama adalah TDS meter atau total dissolved solid meter, TDS meter yang bisa kita pakai biasanya. Kemudian yang kedua, wajib membawa satu perangkat bola lampu untuk tes kelistrikan. Yang ketiga, wajib membawa laser untuk pengujian kadar TDS dari masing-masing media uji. Kemudian untuk selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah ingat membawa kabel atau striker listrik. Seringkali kita lupa untuk membawa peralatan ini. Wajib dalam satu tas, dalam satu paket harus ada striker listrik atau stop kontak. Yang tidak kalah pentingnya juga sering kita lupa adalah alat pengelap atau pakai bisa gunakan tisu, ya, tisu atau alat pengelap lainnya. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa amplas, ya. Anda gunakan amplas karena akan berguna untuk membersihkan elektrolyser ketika Anda sudah selesai presentasi. Baik, itu alat-alat yang harus dibawa. Kemudian alat tambahannya Anda bisa menggunakan alat satu cadangan bola lampu, ya, cadangan bola lampu. Agar apa? Ketika ada korbit lampu mati, Anda masih punya cadangan. Yang terakhir, Anda bisa juga menggunakan atau sediakan satu alat dry atau test pen atau apapun yang berguna nanti untuk perbaikan ketika ada alat-alat peraga kita yang mengalami trouble. Demikian saudaraku sekalian untuk peralatan atau media alat bantu yang wajib dimiliki oleh seluruh mitra Kuaya dan mitra distributor. Baik, kesempatan hari ini saudaraku sekalian kita akan jelaskan sedikit urutan atau SOP, ya, atau urutan dari bagaimana kita cara presentasi yang benar, ya, bagaimana yang benar. Yang pertama kita adakan sebuah bahasa yang dinamakan dengan climate setting. Climate setting ini contohnya kita membawa sebuah cerita bagaimana tentang air yang dulu dengan air yang sekarang. Misalkan kita contohkan kalau orang dulu minum air sumur, minum air gentong atau minum air mentah, orang masih sehat. Tapi sekarang orang tidak berani minum air sumur secara langsung. Kenapa? Karena di situ kita tegaskan air itu sekarang sudah banyak mengandung kontaminasi logam berat. Itu sebuah contoh. Atau climate setting bisa Anda lakukan dengan jokes atau guyonan, atau bagaimana Anda membuat building trust atau membangun kepercayaan audiens kepada Anda. Misalkan Anda ajak guyon atau membuat pantun-pantun yang sifatnya menarik perhatian audiens. Nah, kemudian yang ketiga, kita mulai masuk pada konten demonstrasinya. Yang pertama urutannya adalah disampaikan dengan menggunakan alat TDS meter. Di situ bisa Anda sampaikan bahwa saat ini air yang ada di masyarakat atau air ada yang di alam ini sudah banyak mengandung TDS atau total dissolved solid atau banyak mengandung polutan yang mencemari air di alam kita ini. Nah, kita akan menguji yang pertama dengan standarnya adalah dengan TDS meter. Itu untuk mengetahui berapa jumlah secara angka, ya. Kemudian yang kedua, urutan yang kedua, Anda bisa cek dengan menggunakan bola lampu. Tunjukkan bahwa jika air mengandung logam akan menghantarkan listrik. Kemudian Kuaya karena tidak mengandung logam maka tidak menghantarkan listrik. Nanti akan kita coba saudaraku sekalian. Kemudian yang ketiga baru Anda melakukan uji menggunakan elektrolyser. Ini untuk mengetahui warna masing-masing kandungan logam atau kandungan polutan yang ada di dalam air. Jadi saya ulangi, kalau tadi angka menggunakan TDS meter, yang kedua menguji kelistrikan menggunakan bola lampu, yang ketiga menggunakan elektrolyser untuk menguji atau memperlihatkan warna dari masing-masing
TDS atau polutan. Baik, saudaraku sekalian, para pemirsa yang ada di rumah, kita akan coba sampai para pemirsa yang ada di rumah, para MI dan MD, kita tadi sampaikan dengan menggunakan alat peraga atau alat demo atau alat tes yang ketiga, yaitu electrolyzer. Sekali lagi kita bisa sampaikan ini dengan produk Kuaya dan ini produk lain merek A. Nah, kita setelah ini ya, setelah muncul seperti ini, kita akan cabut salah satunya ya, salah satunya, atau Anda bisa juga lakukan tes yang kedua. Tes yang kedua seperti ini. Tapi perlu sampaikan juga kepada teman-teman sekalian, para MD dan MG, pada saat kita sedang menunggu proses seperti ini, biasanya kita akan kebingungan mau menyampaikan apa. Nah, kita bisa sampaikan tentang keunggulan produk Kuaya sambil menunggu proses elektrolisanya. Misalkan saat Anda sampaikan bahwa Kuaya yang pertama adalah produk keunggulannya adalah air murni dengan TDS di bawah 5 ppm atau polutannya di bawah 5 ppm. Kemudian yang kedua, Anda bisa sampaikan bahwa Kuaya adalah produk air minum beroksigen tinggi yang bisa dibuktikan dengan uji lab atau hasil uji lab. Yang ketiga, Anda bisa sampaikan bahwa air Kuaya bahwa ini adalah air doa. Kenapa air doa? Air Kuaya selama proses produksi, penyimpanan di dalam gudang maupun di pabrik diperdengarkan murotal Quran 24 jam. Nah, demikian sambil menunggu proses elektrolisanya. Ketika sudah ada perubahan di elektrolisanya, kita bisa cabut seperti ini, kita ambil, kemudian kita pindah di gelas 3 dan 4 misalkan. Kita uji dua-duanya seperti ini. Agar apa? Pemirsa juga melihat hasil uji lab yang lain. Atau Anda bisa gunakan 2 elektrolyser agar mempercepat waktu. 2 elektrolyser, satu di 2 gelas pertama, yang satu di gelas kedua. Nah, kemudian teknisnya Anda tetap akan sampaikan kepada para audien hasil uji labnya seperti ini. Bahwa sampaikan Kuaya tetap jernih, merek lain ada polutan atau kotorannya. Kemudian Anda sampaikan tentang macam-macam jenis kotorannya yang bisa dilihat di brosur yang sudah dipegang oleh audien. Yang kedua, Anda tekankan lagi, Anda bisa datang ke audien, suruh pegang bahwa Kuaya dingin, tidak ada reaksi panas, merek yang lain timbul reaksi panas. Demikian para mitra Kuaya dan mitra distributor yang kami cintai, Anda bisa lakukan presentasi seperti ini setiap hari di audien atau di pertemuan-pertemuan. Jadi sekali lagi tekankan seperti ini. Nah, kemudian teknis yang kedua itu tambahan saja, sampaikan bahwa Kuaya bisa membantu proses detoksifikasi. Kita bisa uji dengan cara seperti ini. Kita coba bantu dengan cara seperti ini. Misalkan, ya, kita pakai produk lainnya dulu, kita ujikan produk lain ya. Ya, seperti ini kita pakai gelas yang lain, kita uji dengan produk lain. Nah, sampaikan pada audien bahwa gelas ini kita anggap sebagai tubuh manusia. Kemudian darah kita adalah air. Ketika darah kita atau yang dalam gelas ini air terkontaminasi oleh polutan atau logam berat, maka di sini akan terjadi nyala listrik. Nah, seperti ini kelihatan nyala. Proses detoksnya kita bisa tunjukkan. Kalau Anda setiap hari minum Kuaya seperti ini, tubuh Anda diminumi Kuaya, digelontor seperti ini terus-menerus. Kita perhatikan bola lampu yang akan saya pegang semakin lama semakin redup dan bahkan mati. Nah, ini penekanan tentang proses detoksifikasi. Ini sebagai tambahan untuk meyakinkan para audien bahwa Kuaya mampu memproses atau mendetok penyakit yang ada dalam tubuh para pelanggannya. Demikian tutorial cara presentasi, urutan presentasi yang benar yang bisa kita pelajari bersama nanti. Anda bisa lakukan setiap hari. Sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang tentang materi-materi yang lebih dahsyat lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.